Jancuk. Presiden yang ugal-ugalan mengeluarkan uang adalah seorang Prabowo. Program-programnya mengeluarkan uang ugal-ugalan. Mulai dari MBG, Koperasi Merah Putih, ini yang terbaru. Pembelian sepatu seharga per bijinya 700.000. Ini sepatu kelas SD 700.000 tuh kok sepatu apa ya? Hah? Sepatu apa? Aku mau nanya nih. Sepatu apa yang anak SD 700.000? Merek apa nih? Jadi penasaran. Hah? Pokoknya ugal-ugalan, uangnya habis, uang APBN habis, kan bisa ngutang lagi. Yang bayar bukan mereka, melainkan rakyat Indonesia. Jadi bebas dong, bener nggak? Hah? Yang sengsara siapa? Rakyat. Gue nggak penting, nggak peduli. Gue mau ngeluarin uang seberapapun, gue nggak peduli. Yang penting, ya kan? Ternak-ternak gue kaya raya. Rakyat miskin emang gue pikirin. Hah? Rakyat cuma dapat janji-janji waktu kampanye. Uang 50.000 udah cukup. Jadi rakyat Indonesia cukup aku tipu dengan uang 50.000. Selebihnya gue peras lu. Oh, nanti aku keluarin bansos. Hah? Beres kan? Bansos dari mana hasil uangnya? Hah? Bansos, PKH, ini kan mereka tuh selalu mengatasnamakan mereka pribadi loh yang mengeluarkan. Karena ternak-ternaknya Prabowo kan, ternak-ternaknya Jokowi kan bodoh-bodoh. Hah? Seolah-olah mereka yang mempunyai PKH, bansos semuanya yang berhubungan pembantuan dari pemerintah, dibilangnya mereka yang punya. Ini presiden yang pro rakyat, ngasih bantuan ke rakyat. Woi, bangun jancuk. Bangun lu. Hah? Uang lu sendiri itu. Uang kita semua, uang kita yang ngasih kalian yang kaum-kaum. Kalau miskin kagak mereka. Mereka orang yang menerima itu orang-orang yang kaya. Belagu menjadi orang miskin. Langsung muja-muja si ternak-ternak itu. Hah? Jancuk. Prabowo. Kenapa Prabowo kemarin di Hari Pendidikan Nasional tidak bikin seremoni, melainkan di Hari Buruh? Karena apa? Pasti seorang Prabowo itu kalau ini kan membanggakan tentang MBG. Kalau berpidato muji-muji MBG, kalau mereka ngumpulin para anak sekolah kayak gini-gini, guru-guru. Kalau anak guru-guru kan bisa disogok, ya kan? Bisa diiniin, ya kan? Dijanjiin, langsung terlena. Zaman Pilpres dulu kan begitu. Nanti ditanyain tentang MBG itu bagus nggak buat kalian, berguna nggak buat kalian? Takutnya akan dibilang tidak. Karena di hari pendidikan itu kan pasti kan anak kecil-kecil nggak bisa bayar orang untuk ini, untuk menyusup. Seolah-olah bahwa di pemerintahnya Prabowo ini wow. Nanti ngomongnya tentang MBG. Kan nggak bisa, masa anak kecil-kecil yang datang-datang dibayar ini, mereka kan pasti polos. Berguna nggak MBG buat lu? Nggak. Ini yang ditakutin Prabowo. Ternyata di Hari Buruh kena getahnya. Padahal di Hari Buruh itu banyak masyarakat yang bisa dibayar. Masyarakat Indonesia itu kan miskin-miskin. SDM-nya rendah-rendah. Dengan dibayar gitu, dapat duit nih, muja-muja. Pernah dapat uangnya berapa? 50.000. Habis itu lu sengsara, lu menikmatin uang 5.000, aduh bikin makan sehari udah cukup hilang. Tapi penderitaan kalian panjang.
Hah? Kayak guru dulu itu, bagaimana Pilpres itu mereka menghina saya. Hah? Dia memuja-muja seorang Prabowo. Hah? Katanya mau naik, oh Prabowo itu sudah berjanji mau menaikkan gaji guru itu dari Hasim, dari Prabowo. Ya kan? Sekarang mana buktinya? Mereka malu sendiri. Dulu menghina saya, sekarang ketemu saya senyum, Barahel, apa kabar? Cih, gue masih inget hinaan lu. Hinaan lu itu kan kalau termul kan pasti nyerang pribadi, ya kan? Kalau untuk diskusi mereka nggak mampu, ya kan? Pasti nyerang pribadi. Guru-guru dulu gua ada berdebat loh. Ayo berdebat sama saya, berani nggak lu? Gitu bu. Waktu Pilpres dulu, tetangga saya, gua ada berdebat dia nggak mampu. Dia kan muja-muja seorang Prabowo dulu. Saya bilangin track recordnya Prabowo apa? Dia kan bisa bertobat. Buktinya mana sekarang? Rakyat semakin menderita. BBM naik, tapi memang untuk subsidi sebetulnya mereka tuh subsidi itu kan dijamin sama dianukan dengan anggaran. Sebetulnya BBM itu naik semua. Kalau sampai BBM dinaikkan yang untuk subsidi itu, alamat lah. Terjadilah 98. Itu yang ditakutin sama Prabowo kan. Aduh, Prabowo. Saya mau nanya nih sama Prabowo nih, ya kan ya. Hercules kan menjadi ajudan pribadi kamu, ya kan? Hercules yang preman itu. Habis itu kan sampai anaknya kan sampai sekolah ke luar negeri. Sekarang kan anaknya kan pulang nih ke Indonesia. Anaknya dapat jabatan apa nih? Aku mau nanya nih sama Prabowo. Anak Hercules, ya kan ya? Yang anak preman itu, ya kan? Dapat jabatan apa? Udah kuliah ke luar negeri loh. Mau hasil uang dari manapun tuh tidak peduli. Yang penting kan dia habis sekolah dari luar negeri, ya kan? Rakyat, ya kan? Yang kerja halal, kerja begini, bukan preman, susah loh menyekolahkan anak sampai ke luar negeri, ya kan? Rakyat loh yang membayar para pejabat, gaji pejabat, tidak bisa nyekolahin ke luar negeri. Ada sih yang bisa, yang kaya-kaya, ya kan? Tapi rakyat yang miskin-miskin itu, ya kan, yang pajaknya harus konsisten, ya kan, pajaknya nggak boleh telat, ya kan, belanja yang hobi belanja kan kebanyakan orang miskin kan hobi belanja sana sini, ya kan? Justru orang yang miskin-miskin itu hobi belanja. Orang kaya tuh belanjanya pasti keluar negeri, tas Hermes, tas ini, ya kan? Beli mobil yang mewah-mewah. Tapi kalau rakyat Indonesia kan beli beras, beli ini, semua ada pajaknya. Tidak bisa nyekolahin anaknya ke luar negeri. Seorang Hercules, anak buahnya Prabowo mampu loh nyekolahin anak. Ya kan, anaknya ke luar negeri, hebat kan? Hebat. Siapa yang nggak bilang gak hebat? Yang gue pertanyakan, nanti anaknya ini dapat jabatan apa? Ya kan? Bener nggak? Orang TNI aja sama Prabowo dapat jabatan, apalagi seorang Hercules, anak Hercules, ya kan? Ya kan? Melanggar hukum nggak peduli. Hukum diacak-acak nggak peduli. Makanya mereka itu moralnya nggak ada. Hukum tuh milik para pejabat. Uangnya banyak? Iya dong. Rakyat miskin? Pasti dong. Salam waras. Itu di pemikiran saya.